suami saya ngorok loh. Syukur. Satu, punya suami, ya. Dua, hidup. Karena kalau nggak ngorok, udah. Ini saya punya anak nyoret-nyoret tembok, berarti punya anak. Ya nggak mungkin mertua nyoret-nyoret tembok ya kan. Ala kulli hal, dalam segala yang terjadi pasti ada nikmat di sana. Dalam sakit, dalam fitnah. Emang dalam kepahitan nikmat? Lah para nabi itu semuanya diuji oleh Allah. Apakah ujian para nabi itu untuk menghinakan nabi? Tidak, nambah kecemerlangannya. Betul tidak? Dengan dihina Nabi sabar, tambah kemuliaannya. Dikasih sulit, nggak mengeluh, tambah kemuliaannya. Masya Allah. Ujian itu bagian dari nikmat, hadirin. Jangankan urusan akhirat, anak aja diuji. Bela-belain ngutang kita supaya anak diuji, benar? Berapa banyak yang pinjam uang supaya anaknya diuji ujian, ya kan? Dan rela. Nah, kenapa giliran suami diuji, istri diuji, kita jadi buruk sangka? Gimana sih caranya kalau kita diuji supaya kuat? Yang nguji itu yang baik atau yang buruk ke kita? Oke, pertanyaannya. Yang nguji kita itu Allah yang maha baik, pencipta kita, yang selama ini setiap saat berbuat baik ke kita. Tidak ada sekejap pun Allah berbuat buruk ke kita. Walaupun kitanya buruk, terus saja diberi nikmat. Jantung didetakkan, mata dikedipkan, otak bisa mikir, telinga bisa mendengar, mata bisa melihat, mulut bisa bunyi. Ada yang ada mulutnya tapi nggak bunyi, ya. Ada yang bunyi tapi nggak ada mulutnya, ada. Ini serius, jangan kemana aja pikirannya. Itu juga bagian dari nikmat. Coba nggak bisa buang angin 16 kali loh sehari, walaupun nggak ngaku tuh ya. Ya karena ada memang Allah memproses sedemikian rupa. Kadang kepikir kok nggak harum aja gitu ya. Set misalkan ya, anggrek, hari ini anggrek, besok melati, enggak, ini karbitnya stabil ya kan. Pasti ada hikmahnya ya kan. Sebab kalau anggrek pasti datitut. Hadirin sekalian, terus serius ini lagi ngaji tauhid nih. Salah satu ciri orang takwa adalah ridho dengan apapun yang Allah perintahkan, tidak ada komplain, dan ridho dengan apapun yang Allah takdirkan. Ini penting nih Pak. Jadi kita ingin diurus ini dulu nih, latihan ikhlas, latihan syukur, latihan ridho. Kita ini milik Allah, Allah yang maha baik, yang setiap saat berbuat baik kepada kita, dan yang paling menginginkan kita bahagia, kita mulia, kita selamat itu Allah, pencipta kita. Banding antara kita dengan Allah, yang paling menginginkan kita bahagia siapa? Allah dong, pencipta yang kita yang maha baik. Makanya kita diberi hidayah, diberi taufik, ini ngaji, diongkosin, ini kan takdir Allah. Padahal Allah tahu sholat duhur kita barusan ngecapruk kemana aja, ya. Iya kan? Orang-orang, wih keren, kamu rajin ke masjid deh. Padahal sholatnya juga ngaco, nggak ngerti lagi. Tapi Allah masih menutup-nutupi keburukan kita. Jadi kalau pas diuji itu ridho, hadirin. Mau diapain aja ridho, karena pasti ini baik.
Apa aja Allah takdirkan bagi orang beriman, insya Allah itu adalah membawa kebaikan bagi kita, walaupun tidak cocok dengan keinginan kita. Sepanjang faman radiya falahu ridho, barang siapa yang ridho dengan takdir yang Allah berikan, Allah ridho. Kalau Allah ridho ke kita, kan Allah tahu hati kita ya, ngedumel atau tidak. Ingat teori batu jatuh kena genteng, kena jidat, lagi jalan jidat ketiban genteng, bagaimana? Udah terjadi nih, benjol. Sederhana sekali. Tidak boleh kita mengatakan saya tidak terima, saya tidak terima. Nggak mungkin tidak terima, itu tanda terima udah jelas, benjut kayak gitu ya. Nggak bisa kita mengatakan tidak terima, udah diterima. Tinggal kita obatin. Kalau nasi jadi bubur, terima. Tinggal cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap. Apa kata-katanya? Qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini udah takdir Allah. Apapun, ini udah takdir Allah. Ini sudah yang dikehendaki Allah. Saya terima ya Rob episode ketentuanmu saat ini kepada saya, karena pasti baik. Nah, ridho itu Allah pasti tahu ya. Maka Allah ridho ke kita, lapang hati kita, jadi lebih ringan menghadapinya. Kemudian dibimbing oleh Allah, dibuka hikmahnya. At-Takubun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah, barang siapa yang yakin ke Allah, yahdi qalbah, Allah memberi petunjuk di hatinya. Jadi nanti dibuka hati kita, ngerti nih kenapa Allah takdirkan. Itu udah beda, itu udah beda hidup tuh kalau udah kayak gitu ya. Udah gitu dikasih pahala karena kita ridho. Faman radiya falahu ridho wa man sakhita falahu suqtu. Kalau kita marah, saya nggak terima, Allah nggak adil, kenapa saya begini? Aduh, kalau diadili asli, habis kita ini. Sambar petir bertubi-tubi jadi areng ya. Kalau kita marah, maka hati jadi sempit, berat hidup ini, nggak ada jalan keluar dan dosa. Terima, ridho, apa aja ridho. Ridho dengan takdir yang ada sambil bergerak ke takdir lainnya, sempurna. Sakit gigi, ridho. Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi. Saya terima ya Allah, walaupun sakit sekali. Aduh ya Allah, pasti karena dosa, astagfirullah. Sambil pergi ke dokter gigi, udah ditahan jalan macet, saya terima jalan ini macet ya Allah, ini penggugur dosa, astagfirullah. Pas udah sampai ke sana ada tulisan, maaf dokter tidak praktek karena sedang sakit gigi seperti saudara. Oh, gimana? Terima lagi, alhamdulillah ya Allah. Nggak boleh. Coba Allah ngasih tahu dari tadi, saya nggak pergi. Tadinya udah nggak ada, ya kan? Kan ada yang suka ngomong, coba saya dikasih tahu dari tadi. Tadinya udah nggak ada, adanya sekarang. Nggak bisa mundur. Makanya fa'inallahu taftahu amala syaitan. Perkataan seandainya itu bisa ngebuka tipu daya setan itu. Iya kan, ada dalilnya. Dalil lengkapnya begini. Ini tentang orang yang beriman kuat. Al mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'mini dha'if wa fi kulli khairun. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah. Oh kan begitu, makin kuat iman, makin baik dalam segala hal,
dan makin dicintai Allah daripada yang imannya lemah. Dalam keduanya sudah ada kebaikan karena ada iman. Ihris ala ma yanfa'u. Ini ciri orang kuat iman. All out lah, bersemangatlah. Ini ciri orang yang imannya kuat ya. Bersemangatlah dengan apa-apa yang manfaat bagimu. Berobat manfaat, semangat walaupun tidak wajib ya, tapi semangat untuk yang manfaat. Karena ada yang memang sudah tidak memungkinkan berobat, dia tidak jadi dosa, tapi semangat untuk sehat harus selalu ada. Apapun yang manfaat bagi dunia, manfaat bagi akhirat, harus semangat. Wasta'in billah, dan bersamaan dengan itu minta tolong ke Allah. Karena hanya Allah yang bisa ngasihnya manfaat itu. Kita ikhtiar, itu amal soleh. Dan janganlah wala ta'jaz. Jangan malas. Wa in asobaka syai'un, dan jika menimpa kepadamu sesuatu, fala takul lau anni fa'altu kana kada wa kada. Janganlah kamu mengatakan, tuh seandainya saya nggak pergi, pasti nggak bisa, udah pasti kejadian itu. Kita akan pergi juga. Coba kalau dia nggak pergi, nggak celaka, nggak mungkin. Pasti pergi, pasti datang ke tempat dia celaka. Coba kalau dia nggak pulang ke Bogor lewat tol, mungkin dia masih bersama kita. Nggak mungkin, karena bekal meninggal di kilometer sekian, ditunggu oleh malaikat pencabut nyawa di sana, maka nanti ke sana bekal ketemu dengan yang bagian tabrakan, sama juga ada takdirnya ya. Cuman yang ini bagian mati, yang itu bagian tangannya diambil karena udah waktunya pulang, tangannya duluan ya, dan gigi sebagian. Kan ada waktunya pulang duluan sebagian. Saya lihat sebagian udah pada pulang duluan nih. Gigi ya. Begitu. Jadi kalau kita ingin ditolong oleh Allah, perbaiki dulu keyakinan kepada Allah. Jadi jangan hanya sibuk dengan ikhtiar tapi enggak yakin Allah yang bisa menolong. Nah, di antaranya ridho ke takdir ini adalah bagian yang disukai oleh Allah. Faman rodiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho ke takdir, Allah ridho. Misal ya ikhwan belum dapat jodoh, tenang hadirin, ikhwan, makanya saya tegesin ikhwan itu mewakili akhwat. Nggak bisa, kenapa sih saya hidup gini? Teman-teman saya udah pada punya jodoh, udah pada punya anak, saya begini-gini amat. Nggak boleh ngomong itu. Ya Allah, saya terima episode ini. Engkau belum menitipkan pendamping hidup. Yang mau banyak, tapi mau menjauh dari saya, mau muntah. Gak usah ngomong gitu kepada Allah. Ya Allah, maunya sama teman saya. Ya Rob, saya terima. Engkau pasti tahu yang terbaik. Ridho, kata ibu. Ayo dong nak, nikah nak, nikah nak. Ibu ingin kamu nikah. Bu, ibu ingin saya nikah, padahal ibu sudah nikah. Nah, saya belum sama sekali. Saya lebih ingin dari ibu. Nggak usah kayak gitu ngomongnya. Insya Allah. Doakan saja. Bukan tidak ingin, tapi Allah belum memberikan yang terbaik. Doa saja, Bu. Nggak usah minder, nggak usah sakit hati ditanya, gimana anaknya berapa? Alhamdulillah saya belum dititipi suami, belum dititipi istri, belum dititipi anak. Dan tidak ada minder, tidak ada berat. Karena tahu ini takdir dari Allah. Nggak ada tertekan. Itu yang mendatangkan pertolongan. Karena sudah menempatkan keriduan hati terhadap episode yang Allah tetapkan. Ini episode bergerak terus nih hadirin. Tiap hari itu punya coupling takdir masing-masing. Kita aja tidak tahu nih, turun dari sini apa episodenya, ya kan? Di jalan sana apa episodenya, enggak tahu sama sekali. Tapi kalau sudah terjadi, ridho, terima.
rasakan beda hidup ini. Faman radiya falahur ridha. Barang siapa yang ridho dengan ketentuan Allah, Allah ridho. Ridho ini bukan posisi akhir. Ridho ini posisi awal untuk move on. Ingat, nasi jadi bubur, terima, dan nggak diterima juga ada jadi bubur. Sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kucuk, kerupuk, kecap, gepuk, dan macam-macam lah. Supaya jadi bubur ayam spesial. Nah, kajian kali ini ingin sekali memposisikan hati ridho dulu ke takdir Allah. Ya, karena kalau nggak ridho, macet kesananya. Penderitaan itu kalau tidak ridho. Kalau udah ridho, lega aja. Dan nanti kelihatan jalan-jalan lainnya. Kenapa? Karena barang siapa yang ridho, Allah ridho. Barang siapa yang marah ke takdir, Allah juga murka. Nauzubillah. Tahu dirilah kita ini siapa? Kita ini hamba Allah. Betul tidak? Suka-suka Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha baik, maha pengasih, maha penyayang, maha adil. Tidak pernah berbuat zolim sama sekali. Selama ini aja kita dibaikin oleh Allah luar biasa. Nah, giliran Allah menimpakan, wa asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka padahal baik menurut Allah bagimu. Boleh jadi engkau suka padahal buruk menurut Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan sotoy, ya. Nah, ini bagian dari ketakwaan. Jadi takwa tidak cukup hanya sholat, saum, sedekah, tapi ini fondasinya nih, berbaik sangka tidak kepada Allah. Ana inda dzanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Ibu kapan berangkat umroh? Baru-baru umroh. Dicatat itu omongan itu ya, beh kayak gitu. Kok jadi kayak kambing? Tidak boleh mengembik begitu. Ibu kapan umroh? Insya Allah secepatnya. Emang uangnya sudah ada? Allah pemilik rezeki. Umroh tidak harus selalu pakai uang, pakai pesawat. Kalau Allah mengundang, berangkat itu Pak. Apa Bapak pikir yang haji umroh itu syariatnya ngongkos sendiri? Tidak. Sebagian besar itu nggak pakai ongkos sendiri. Ini saya berani bicara begini karena suka survei. Yang secara syariat pakai uang membayar buat dirinya dikit. Dari satu bis itu paling nggak bisa dihitung banyak. Selebihnya diongkosi suaminya, ya. Nah, kan begitu ya, diongkosi orang tua, diongkosi mertua, diongkosi anak, diongkosi menantu, diongkosi kantor. Yang punya kantor nggak umroh, karyawannya umroh, diongkosi hadiah. Ada yang mengganti, ini mau berangkat sakitnya diganti kamu, begitu. Kalau Allah mengundang, Allah bikin jalannya sendiri. Makanya tidak boleh suudzon. Karena kita bersandar kepada yang menguasai segala-galanya, memiliki segala-galanya, dan maha baik. Begitu. Ya sudah segitu. Ada pertanyaan silakan. Nggak ada ya? Udahan kalau gitu. Jadi biasanya kan kita, ayo intan surullah yansurkum. Barang siapa yang menolong agama Allah, Allah akan menolong. Tapi kan at yang pertama itu harus bulat dulu ke Allah. Jadi kalau kita punya masalah 5 at kan, 1 tekad kuat dan bulat untuk dapat pertolongan Allah. Ini yang pertama. Baru sesudah itu perbanyak tobat. Kalau pengen ditolong Allah tuh gerbangnya tobat. Sesudah bulat, hanya Allah yang bisa nolong. Selain Allah nggak bisa apa-apa. Walaupun kita menjerit sekeras apapun, berlari ke penjuru bumi manapun, menghibah kepada siapapun, kalau Allah tidak menolong, ya tidak ada.
Kalaupun ditolong oleh Allah, tapi tidak dapat pahala karena bersandar ke makhluk. Ya. Satu, tekad kuat dan bulat. Dua, perbanyak tobat. Yang ketiga, jauhi maksiat. Hati-hati nih. HP bersaksi di akhirat nanti. Berapa banyak kita maksiat di sini? Kebenaran udah mau saya jual, tetap ada catatannya. Emang bisa diakalin yaumal hisab? Gak. Yang keempat, tingkatkan taat. Di antara pilarnya sholat. Kalau sholatnya makin berkualitas, nanti Allah menolong yang lain-lainnya. Yang kelima, tebar manfaat. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong orang yang senang menolong. Makanya kalau kita banyak masalah, keluarkan segala daya supaya kita bisa nolong orang lain dengan ikhlas. Mau ikhlas gimana? Saya kan niat nolong supaya Allah nolong. Karena supaya ditolong Allah bagian dari janji Allah, maka itu termasuk wilayah ikhlas. Ingin pahala tuh masih ikhlas, hadirin. Tolong aja dengan tenaga, waktu, pikiran. Gak usah ragu-ragu. Kalau mau nolong, sempurnakan. Makin bisa dirahasiakan, bagus. Allah lihat kok. Di toilet ada kecoa terpleset, siup, plek. Gak bisa tengkurap lagi. Mau diapain? Jangan langsung soleh, yang asli dulu. Bah, ngaku mau diapain? Siram, injak. Allah, kecoa itu siapa yang menciptakan? Apa kegiatan kecoa setiap waktu? Bertasbih. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kecoa itu. Kita jarang-jarang, kecoa bertasbih terus, Pak. Kecoa dan kita sama atau tidak? Sama-sama ciptaan Allah. Sama-sama tidak pesan. Kecoa tidak pesan jadi kecoa. Kita juga tidak pesan jadi orang. Kalau takdirnya ada ini kecoa, ada yang terpleset. Pakai siapa yang tadi yang mau nginjak? Hati-hati hadirin. Itu kecoa terpleset di depan kita, siapa yang menghendaki? Allah. Nggak tiap hari kita lihat kecoa telentang, ya kan? Dari sekian ribu kali kita ke toilet, mungkin cuma sekali itu. Allah yang ngatur. Kenapa nggak kita balikin aja pakai ujung sendal, ya nggak? Plak. Dia pergi, siapa tahu dia akan menikah. Hari itu hari akad. Mungkin aula kecoa sudah dipesan, atau mungkin dia anak raja kecoa. Kita tidak tahu, betul? Atau mungkin dia orang tua tunggal untuk menafkahi anak. Kita tidak tahulah, pusing-pusing juga mikir itu. Tolong aja. Allah lihat tidak? Allah lihat tidak? Perlu diposting tidak? Perlu diposting tidak? Ini dia, alhamdulillah saya akan menolong kecoa ini ya. Harus ikhlas para followers sekalian. Tidak usah ada yang tahu selain Allah subhanahu wa ta'ala. Udahlah, tolong sing ikhlas. Sangat boleh jadi tuh perkara yang kecil tersembunyi tapi menjadi sesuatu yang besar karena kita lakukan karena Allah. Ini dakwah gini susah ikhlasnya. Ngebangun masjid, ngebangun pesantren, tampil di depan umum, wah itu lebih berat lagi untuk ikhlas. Tapi itu udah di WC, urusannya dengan kecoa, ya nggak? Udah gitu HP-nya jadul, wah itu lebih gampang untuk ikhlas.
Mikir sekarang, wah saya harus nyari kecoa nih. Jadi Pak, urusan dekat dengan Allah itu tidak rumit. Pertama, Allahnya maha dekat. Yang kedua, Allah senang kepada orang yang mau dekat dengan dia. Beda dengan kita ya, kalau orang mau dekat ke kita belum tentu kita senang. Apalagi orangnya ngaco. Nah Allah orangnya ngaco misalkan, tapi mau tobat, Allah tetap suka. Gak rumit, dan perkara kecil yang remeh-temeh menurut orang bisa jadi perkara besar di sisi Allah kalau ikhlas. Tidak ribet lah mau dekat dengan Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku adalah dekat. Ujibu da'wat da'i idza da'an. Aku mengabulkan permintaan orang-orang yang berdoa idza da'an, apabila berdoa kepadaku. Falyastajibu li falyu'minu bi la'allahum yarsudun. Maka hendaklah patuhi perintah-perintahku, perintah Allah ya, dan berimanlah kepadaku, ke Allah yakin. Patuh, yakin, agar senantiasa dalam kebenaran. Enggak ribet hadirin. Allah tuh maha dekat, maha tahu, maha menyaksikan, enggak ada yang luput. Udah janji, janjinya pasti. Udah enak bener lah hidup ini sebetulnya. Tapi kitanya enggak kenal Allah sih. Udah gitu ragu lagi ke Allah. Jadi stres. Halo? Kenapa jadi stres begini? Udah, kantor nggak ada yang ngurus tuh. Kan kata A juga, walaupun kami meninggal, kantor ada yang ngurus. Iya, tapi sekarang saudara belum meninggal, itu masalahnya. Terima kasih. Ada pertanyaan, silakan. Ada yang mau didiskusikan? Penting tidak ilmu tauhid seperti ini? Penting. Yang paling urgen dalam hidup ini adalah belajar tentang mengenal Allah. Kalau ke Allahnya kita tidak kenal, kita pasti akan menuhankan selain Allah, menuhankan harta, menuhankan gelar, menuhankan jabatan, menuhankan aset, menuhankan penampilan, pujian, followers. Capek hidup seperti itu kan. Kita boleh kalau Allah ngasih dunia, tapi ya cuman titipan aja. Ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hidup di negara Indonesia bagaimana? Ya. Banyak pemimpin yang belum sesuai gitu. Ya, terus jadi bagaimana gitu? Ya, terus jadi bagaimana? Oh, jadi Bapak ingin merubah negeri ini. Saran saya, ya, saran saya Bapak jadi capres. Bisa. Pak, Bapak mau negeri ini berubah. 3M. Mulai dari diri sendiri. Mulai dari hal yang kecil. Dan mulai saat ini kita serius menjadi orang yang disukai Allah. Cuman itu yang bisa kita kuasai, Pak. Sekarang Bapak ngejongkeng juga mikirin. Gak berubah, Pak. Bapak tahu kan saya dulu sering tampil di TV, gak ngepek ternyata, Pak. Udah debat-debat sampai jam 12 malam tuh, Pak.
Ditaruh bagian gongnya tetap kayak gini. Mending ceramah di sini udah jelas-jelas ya. Ini juga belum tentu berubah lagi, Pak. Yang mengubah tuh Allah. Jadi dakwah mah terus aja, Pak. Ada juga yang nanya, kenapa sekarang semangat sekali ngajar santri? Ya secara syariat, Pak, saya semangat ngajar santri itu karena mudah-mudahan dengan izin Allah santri ini nanti jadi para pemimpin di negeri ini. Nasehatin yang sudah senior bukan tidak boleh ya, tapi ya begitulah. Dah, jangan ngomong jelek. Ya dengan takdir Allah dakwah dari tahun berapa dulu ya, rasanya demo udah segala macam demo, termasuk demo bikin jus dan sebagainya. Tapi sekarang pikirannya, oh ya saya harus sekuat tenaga memperbaiki diri. Kemudian bener nggak sih ceramah sayanya ikhlas atau cuman ceramah tentang ikhlas? Padahal kan belum tentu yang ceramah juga ikhlas walaupun materinya ikhlas ya. Nah sekarang fokusnya gitu, Pak. Mudah-mudahan kalau kita memperbaiki diri gitu serius, Allah kan maha tahu kita memperbaiki diri. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita jadi jalan perubahan. Kalaupun negeri ini nggak berubah karena kita, ya setidaknya istri bapak lah ada yang mau dengar ya nggak. Nah gitu dong ya, ada perubahan katanya. Kita kadang-kadang ingin yang besar berubah tapi diri kita nggak berubah, itu yang bahaya tuh, Pak. Ingin anak ngaji, kita nggak ngaji-ngaji, bener? Halo? Ya udah, jangan bikin emosi. Ibu, satu dari ibu-ibu, saya harus menutup segera karena bisi mau ada. Ya, alhamdulillah. Karena bagi yang harus ngantor lah ya. Mohon izin dari jamaah yang menyaksikan streaming dari Facebook, mengirimkan pertanyaan melalui admin DKM. Iya. AA, apa yang harus saya lakukan bila salah satu anggota keluarga saya yang terdekat tidak mau sholat? Sudah sekitar 2 tahunan tidak sholat, tapi masih sesekali dengar tausiah lewat online dan mendengarkan murotal. Apa yang harus saya lakukan? Gini rekan-rekan, kalau punya anak diculik, na'udzubillahi min zalik. Mau marah atau mau gimana, Pak, sama anak? Pak, masalahnya saya nggak punya anak yang diculik katanya. Anak diculik, pasti pikiran kita nolong melepaskan anak itu dari penculiknya, benar? Sebetulnya orang jatuh berbuat maksiat itu seperti yang sedang diculik oleh tipu daya setan. Kepada perilaku buruk, tetap kita tidak boleh suka. Ini tidak sholat nih, salah nih. Tapi ke orangnya kita harus sayang. Karena sekarang dia tidak sholat, besok lusa boleh jadi sholatnya lebih bagus dari kita. Nah kita berharap kita dipilih oleh Allah jadi jalan kebaikan. Kalaupun tidak lewat siapa aja. Jadi tetap posisi kita jangan menghakimi, tapi membantu. Ingat, tuntut diri berubah, bantu yang lain berubah. Jadi kalau ada orang sedang tergelincir begitu, apa yang bisa saya lakukan supaya bisa nolong? Ya minimal bicara baik-baik. Dan marah nggak akan mau dia dimarahin, ya nggak? Bicara yang sopan, lemah lembut, kemudian doa yang kuat. Ya kasihan. Rasulullah tuh berjuang tuh saking ingin orang dapat hidayah, saking ingin sebanyak mungkin orang jadi ahli sorga. Nah kita nggak boleh mudah menghakimi orang. Pertama yang kita hakimi juga hamba Allah. Kita tidak tahu rahasia Allah. Mungkin orang tuanya mati-matian ngedoain anak ini. Sekarang lagi tidak sholat. Tapi kan kita tidak tahu besok lusa apa yang Allah berikan kepadanya. Mungkin jeritan orang tuanya luar biasa.
Mungkin jeritan anak-anaknya luar biasa. Atau mungkin orang yang dia tolong dengan ikhlas juga ngedoakan. Kan? Apa kalau sekarang orang tidak sholat, bakal tidak sholat seumur hidup? Belum tentu. Iya kan? Banyak yang memusuhi Islam, jadi ngebela Islam. Kita tidak tahu takdir setiap orang. Maka tetap aja kita ingin diri kita bagian dari kebaikan bagi orang tersebut. Kalau saran saya, kita tetap bicara baik-baik, silaturahim, doakan, beri contoh nikmatnya orang yang sholat.